Teman-teman, ternyata dasar iman inilah yang menyerapkan pada jiwa sanubari pahlawan, dan dengan ketika iman ini melekat pada jiwa, ada 5 jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan. Perhatikan baik-baik jaminan ini. 1. Orang yang telah menghadirkan iman dalam jiwanya, maka ia diberi kabar gembira oleh Allah sebelum wafatnya bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas di mushaf Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang telah punya iman. Ayat ini diturunkan untuk menyampaikan pesan pada yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Ingat bedanya. Kalau yang telah wafat itu biasanya redaksi Qur'annya istabsyara, yastabsyiru. Tapi kalau masih hidup, basyara yubasyiru. Quran surah ketiga ayat 169. Ada orang wafat pahlawan, dituliskan di langit fi sabilillah, maka saat masuk ke alam kuburnya, kata Allah, dia diberikan kehidupan yang lebih indah dibandingkan dengan alam dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saking nikmatnya ini, kata Allah, saking gembiranya, mereka akan mengabarkan pada generasi yang belum menyusul mereka, yang ada yang menangisinya, ada yang meratapinya. Kata mereka, kalian gak usah nangis, kalian gak usah sedih. Kalau tahu keindahan di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan kalian. Ayat ini selalu ditanamkan pada bocah-bocah Palestina, anak-anak kecil. Datang satu orang, kisah nyata, pendongeng Indonesia untuk menghibur, dongeng Islam yang terambil dari Al-Quran. Ketika disebutkan ada seorang dari Indonesia akan mengajar, maka anak-anak TK Palestina 150 orang duduk rapi berbaris menunggu. Ketika datang siap mendengarkan, pendongeng mengatakan, siapa yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin jadi dokter? Sebagian perempuan malu-malu mengangkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Laki-laki sedikit mengangkat tangan. Perhatikan, ketika disampaikan siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah dan syuhada, Allahu Akbar, tidak ada yang angkat tangan, tapi semua mengepalkan tangannya dan berdiri, anak TK, dan mengatakan, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, kami akan jadi syuhada, kami mujahid fi sabilillah, kami akan wafat duluan, saya akan nyusul ayah saya akan nyusul kakak saya akan nyusul paman saya, mujahid fi sabilillah. Tidak ada satupun yang wafat di sana. Keluarganya menangisi dengan air mata, tapi mereka akan membawa manisan dan datang kepada tetangganya mengatakan, saudaraku sudah pergi duluan, mudah-mudahan aku bisa menyusulnya dengan kenikmatan yang lebih daripada manisan ini. Ayat ini hadir dalam jiwa mereka. Ayatnya, bukan sekedar bacaannya. Satu. Tapi yang paling indah, ketika kita masih hidup belum wafat, ayatnya turun menggunakan diksi yang berbeda. Kata Allah, Muhammad, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman, dan kalimatnya menggunakan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu, alladzina itu disebut ismun mausulun yadullu alal jam'il amiyah, ya kata sambung menunjuk kadang objek tanpa batas. Jadi bisa besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, cukup. Kata Allah, aku tak peduli sepanjang kau ada iman dalam jiwamu, kemudian ditopang dengan amal soleh, imanmu mendorong engkau untuk berbuat kebaikan dalam hidup, maka aku berikan kabar gembira, telah aku siapkan aneka ragam surga untuk engkau pilih saat engkau masuk ke dalamnya. Jadi ternyata ketika Allah meminta kita beriman, bukan ingin memberikan beban, tapi untuk mengangkat Anda supaya menikmati keindahan ternikmat saat di surga, pahlawan akhirat. Iman menjadikan kita dengan izin Allah diberikan setengah dari kunci surga, pahlawan akhirat. Pilih mana? Pilih mana? Sukses dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, sukses akhirat? Ya, selalu begitu. Di antara dua pilihan yang sulit selalu ada yang ketiga, ya.
Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Ah, udah. Oke. Jadi yang paling tinggi itu puncaknya di atas. Dua, perhatikan baik-baik. Kenapa Allah tanamkan iman dalam jiwa kita? Kata Allah, hei beriman, beriman, beriman. Ketika iman sudah sampai kepada jiwa, maka turunlah kemudian keterangan di Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a ibadihi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan pada jiwa-jiwa orang beriman, supaya dengan tenang itu saat dia beriman, dia yakin imannya itulah sesungguhnya yang mendekatkan dia dengan ketenangan itu. Kalau bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tenang. Orang beriman itu jauh dari kegelisahan. Jadi ketika Anda diminta beriman, ketika pahlawan-pahlawan kita berusaha berjuang dengan keimanan, Pangeran Diponegoro kah, yang dulu kah, yang kini kah, salah satu harapannya adalah Allah memberikan ketenangan pada jiwa mereka. Makanya ketika seorang mujahid fisabilillah wafat dan kemudian terjadi dialog, apa yang kau inginkan aku berikan? Kata syahid itu, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku, saya ingin syahid sekali lagi. Dihidupkan lagi, ya Allah, saya ingin syahid sekali lagi. Kalaupun diberikan, dia akan meminta yang sama karena mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tiga, saya agak cepat. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dalam dirinya, maka Allah akan jamin segala keamanan dalam tiga dimensi hidupnya. Satu dunia, dua alam kubur, tiga akhirat. Ayatnya ditemukan di Quran surah ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang kalau beriman, imannya benar dan tidak mencampur adukan dengan keburukan, maka kami akan jamin hidupnya akan tentram dan jauh dari kegelisahan, serta kami berikan kemudahan dalam setiap petunjuk hidupnya. 4, saya cepat. Orang yang kalau benar-benar beriman, langsung turun kemudian satu surah di ayat pertamanya akan menjamin semua kegiatannya sukses dan bahagia ia lakukan. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Perhatikan bunyi ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad harufnya tahqiq, menjamin kepastian. Kata Allah, kalau ada orang benar-benar beriman terpancar dalam jiwanya, maka aku jamin hidupnya pasti akan bahagia. Biar dia kuliah, pelajarannya bahagia. Di kampus, dia bahagia. Di rumah tangga, dia bahagia. Di kantor, dia bahagia. Dan yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Karena yang banyak hadir yang muda-muda, maka saya berikan tentang ayat para pemuda yang ada jaminan di dalamnya dari Allah, sekalipun Anda tinggal di tempat yang sempit, kos-kosan terbatas, fasilitas tidak terlampau banyak, maka Allah tunjukkan tempat yang lebih terbatas dari kos-kosan Anda. Maaf, furniturnya keras, airnya gak ada dispenser, lampunya kosong, tapi saking nikmatnya mereka bisa tidur 309 tahun tanpa ada gangguan sedikit pun. Tempat mereka tidur di goa. Goa dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Kahf kalau sedikit luas. Kalau dia agak sedikit cukup untuk 1-2 orang disebut ghar. Tadi Ustaz Luqman menyebutkan Quran surah 9 ayat ke-40. Idhuma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan. Ketika keduanya di gua, karena guanya tidak terlampau luas disebut gharun. Gharul Hira karena yang cukup 1-2 orang. Tapi kalau banyak yang bisa masuk dirubah menjadi kahfun. Al-Kahf surah ke-18 ayat ke-13, pertengahan sebelah kiri di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami kisahkan pada kalian para pemuda yang mereka luar biasa dengan kisah yang benar-benar, yang sebenar-benarnya. Mereka tinggal di gua, mereka jauh dari keramaian, tempatnya luar biasa sempitnya bagi ukuran kita yang tinggal, cahaya tak nampak dalam lampu, masukan-masukan makanan-makanan sangat terbatas, tapi kami berikan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya. Kami jamin rezekinya, kami jamin kenikmatannya. 309 tahun bisa tidur enak, tak ada gangguan. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan seperti itu? Dan tertulis namanya, diabadikan sampai dengan sekarang, melebihi 15 abad sejak turunnya Al-Quran. Pahlawan yang tertuliskan di kitab yang paling suci yang pernah turun ke bumi. Anak-anak muda. Apa penyebabnya? Amanu bi rabbihim.
karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita bicara pahlawan, setiap kita bisa jadi pahlawan. Tinggal saat ini kurikulum apa yang mau kita bawa supaya nama kita dituliskan oleh Allah sebagai pahlawan. Jadi kalau bisa kita yang tuliskan kisah kita. Kita ambil ibrah dari Pangeran Diponegoro dengan sekian ribu halaman yang dituliskan oleh Ustaz Salim Afillah, dengan sekian banyak referensi yang telah ustadz-ustadz kita sampaikan. Tapi pertanyaannya, dari semua pelajaran itu kita mau jadi apa? Kita ada di bagian mana? Boleh mau jadi footnote-nya silahkan, jadi isinya tinggal pilih, bagian judulnya bebas. Tapi pertanyaannya, dari iman yang telah Allah tampakkan pada diri kita, kepahlawanan apa yang telah kita siapkan untuk dituliskan oleh Allah yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya simpan dulu yang tadi saya tanyakan, sekarang saya balikan kepada iman. Perhatikan baik-baik. Ada jaminan dari Allah kalau benar-benar kita imannya, maka kita akan dituliskan sebagai pahlawan yang akan dibanggakan di akhirat dan diberikan bonus di dunia. Satu, orang beriman pasti tenang. Pertanyaan saya tadi kembali ke Quran surah 48 ayat keempat, apakah iman yang sudah kita miliki membuat kita tenang? Atau jangan-jangan Jogja macet sedikit sudah bikin status, Jogja kalian macet ya? Atau jangan-jangan masalah kecil sudah membuat kita bikin status, kamu tidak seperti yang aku kira? Apakah iman yang kita miliki sudah membuat kita bahagia? Jangan-jangan di rumah tangga belum bahagia, di kantor belum bahagia, di kampus belum bahagia. Padahal kata Allah, orang beriman pasti bahagia. Pakai tahqiq lagi, kon. Orang beriman pasti tenang. Orang beriman itu pasti sukses. Orang beriman itu mendapat bimbingan dari Allah. Sekarang pertanyaannya, sampai sejauh malam ini, berapa dari 5 yang Allah janjikan sudah kita dapatkan? Kalau belum kita raih, berarti perlu kita perbaiki supaya nama kepahlawanan kita tercatat saat kembali kepada Allah. Boleh jadi penyebabnya hanya 2. Jika belum mendapatkan 5 yang dijanjikan, kata Allah, mohon izin dalam Al-Quran tidak ada yang ketiga. Boleh jadi penyebabnya hanya 1 di antara 2. 1, maaf, ada orang beriman yang belum menurunkan iman dari lisannya ke dalam jiwanya. Fokus baik-baik. Bapak Ibu, teman-teman, iman itu secara singkatnya yakin tanpa ragu. Semua yang yakin-yakin itu pasti muaranya amalan hati. Oke ya? Cinta itu keyakinan. Karena itu cinta letaknya di hati. Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Makanya ketika orang dilamar, pertanyaannya, sudah mantap hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap jiwamu untuk ia mendampingimu? Selalu hati. Karena itulah ketika Allah menyebutkan iman, banyak orang yang kata Allah hanya menyebutkan beriman di lisannya, tapi tidak sampai ke hatinya. Dan kasus itu sudah terjadi di zaman Nabi. Dia cuma diucapkan, cuma nggak nyampe ke hati. Nanti saya tunjukkan apa bedanya yang cuma di lisan dengan ke hati. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada beberapa orang Arab Badui berkata pada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah serius beriman, kami telah beriman. Yang mengejutkan, Nabi diam, turun jawaban langsung dari Allah, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi ajarkan mereka, kalian baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam yang pertama, keluar kalimat iman di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Iman pertama, iman kepada Allah. Dibuktikan dengan iqraram bil lisan. Dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuman sayang kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuma iman yang diucapkan di lisan itu nggak nyampe ke hati. Apa bedanya? Kalau iman itu tembus kepada hati, bersemayam di jiwa, nanti iman itu akan punya pancaran yang membimbing seluruh tubuh kita untuk beraktivitas. Jadilah kemudian orang ini disebut mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beraktivitas dibimbing oleh imannya. Pancarannya disebut fajar namanya. Di kalau nafsu itu punya pancaran disebut fujur, kalau iman punya pancaran disebut fajar.
Karena itu sholat pertama disebut dengan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena ketika dipanggil dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada pancaran iman dalam jiwa kita untuk merespon suara itu. Nafsu punya pancaran disebut fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu nama lain dari nafsu, pancarannya. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di pancaran kebaikan takwa, pancarannya disebut fajar namanya, iman. Nafsu pancarannya fujur. Makanya begitu Anda dengar suara adzan atau akan masuk waktu sholat, bukankah dalam diri kita mengatakan cepat siap-siap mau subuh? Pernah ada begitu? Begitu selesai adzan, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Nah, itu fujur. Jadi ada pancaran. Ketika pancaran itu hadir dalam jiwa kita, masuk ke dalam jiwa, maka semua tubuh kita akan dibimbing. Karena itu silahkan Anda teliti. Tidak pernah Allah, kalau Anda ingin disebutkan, dituliskan pahlawan saat pulang kepada Allah, perhatikan rumusnya, hanya 2 saja. Tidak pernah disebutkan anggota tubuh kita dalam Al-Quran, kecuali pada umumnya selalu akan didahului dengan kalimat iman sebelumnya. Seakan-akan memberikan kesan, tubuh orang yang beriman itu pasti akan dibimbing fungsinya oleh iman yang tertanam dalam jiwanya. Contoh, saya mulai dari kepala dengan cepat. Mata, apa fungsi mata? Oke, melihat. Baik, apa bedanya dengan kambing? Kambing melihat juga, elang melihat juga. Anda pergi dengan pesawat naik Garuda, elang terbang ke udara, anak ayam kelihatan oleh elang. Anda terbang dengan Garuda, anak sendiri nggak nampak. Dan Garuda setajam-tajamnya, elang setajam-tajamnya, matanya tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan mudah mengikuti sesuatu kalau tak tahu informasinya, tak tahu ilmunya, karena semua fungsi pengetahuan itu, baik telinga pendengaran atau mata penglihatan atau bahkan pikiran, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda dihisap. Mata saya dihisap. Mata kita dihisap. Ini akan ditanyain. Karena itu, karena mata ini dihisap, mesti dibimbing oleh iman supaya melihatnya benar. Maka turunlah Quran surah 24, cahaya yang membimbing mata melihat dengan iman. Untuk laki-laki ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Perhatikan, sebelum disebutkan fungsi matanya, disebutkan kalimat imannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman, dan katakan pada seluruh perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Ayat ini hanya berlaku bagi yang telah punya iman. Jadi kalau tak ada iman dalam dirinya, bertentangan dengan makna ayat ini, bertentangan dengan informasinya, kita tak usah banyak pikirkan. Tapi kalau Anda mengatakan saya beriman, bertentangan dengan keterangan ayat ini, ada yang salah dalam imannya. Yaghuddu min absarihim, kata Allah, iman yang dimiliki oleh pria itu dan perempuan itu akan membimbing matanya hanya melihat pada yang baik-baik saja menurut imannya. Tatkala imannya mengatakan tak baik, maka ghaddul basar, imannya akan segera berbisik dan memancarkan cahaya ke matanya, palingkan wajahmu. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, silahkan tatap. Ketika yang ditatap itu tidak benar menurut iman, ini maksiat, ini haram, maka otomatis nggak usah diingatkan lagi. Di dalam jiwanya ada yang disebut dengan burhan. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa burhana rabbi. Surat Yusuf. Ada burhan. Pasti akan mengingatkan, palingkan itu haram. Palingkan itu enggak bagus. Berapa banyak dalam kehidupan Anda yang memiliki iman bisa secepat memalingkan pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada videotron di luar yang kadang-kadang nampak maksiat. Handphone yang Anda pajang sekarang berapa kali nampak aurat terbuka di situ yang terlihat. Kalau imannya benar begitu terlihat, Allahu Akbar, dia palingkan. Kata Ustaz Salim Fillah tadi menyitir Quran surah ketiga 133, bahkan lisannya segera istighfar, wasari'u, cepat istighfar. Begitu terlihat, astagfirullah, berpaling. Dan manusia dalam berpaling ini ada 3 jenis. Istighfar, berpaling seketika, berpaling tanpa istighfar, atau istighfar tak berpaling. Ini yang paling banyak. Astagfirullahaladzim, haram. Habib Muhammad haram, astagfirullah. Ada orang begini. Sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak
mata orang jelas, cuman nggak bisa membedakan mana yang kemudian itu baik bagi dia, mana yang tidak. Silahkan Anda cek, semua fungsinya pakai iman dulu ya. Lisan, Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaskhar qaumin qaum, jangan mencela. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Di lisan kita itu kalau benar-benar beriman, imannya membimbing. Kalimat nabinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dia sadar akan dihisab di yaumil qiyamah, maka pasti dia akan jaga lisannya, hanya berkata pada yang baik saja, tak mampu diam. Di lisan orang beriman itu, dia hanya akan menemukan yang baik. Gosip dia jauhi. Jadi kalau ada orang beriman malah bikin gosip, pasti ada yang salah di lisannya. Anda nggak akan jadi pahlawan nanti hari kiamat. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ukhti yang itu tuh. Ya mah kalau gosip tuh, luar biasa. Sama. Tuh. Contoh, Nabi Muhammad SAW punya cucu, diantaranya Al-Hasan. Masya Allah. Sayyidus Syabab Yawmal Qiyamah. Penghulu para pemuda di hari kiamat dengan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Wajahnya disebutkan paling mirip dengan Nabi diantaranya. Akhlaknya, kemuliaannya dekat dengan Al-Quran sehingga disebut dengan bagian ahli Quran. Anaknya diantaranya disebut dengan nama datuknya. Satu kali setelah masa fitnah kubra, semoga Allah mengampuni kita semua, beliau membawa anaknya jalan-jalan nabak tilas kepada tempat yang pernah ditunjukkan oleh datuknya saat jalan-jalan di sore hari arah Awali. Tiba-tiba dimakilah dengan makian yang sejadi-jadinya. Mantap, kala, habis dimaki. Dan beliau hanya diam. Sayyidina Hasan fantalaka, maka pergi pencaci itu. Ini kisah nyata. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, ya abadi lima lam tarud. Di bahasa Arab itu ada abi, ada buya, ada abadi, beda. Kalau abi itu panggilan hormat, kalau buya panggilan sayang. Bisa jadi ayah biologis atau sosok yang kita sayangi walaupun bukan ayah kita. Sayangi karena akhlaknya, ilmunya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya karena sayang saya kepada beliau dengan ilmu dan akhlaknya. Buya. Kalau Anda satukan Buya dengan Abi, maka menjadi abati, untuk menunjuk hormat dan sayang. Karena itu di Al-Quran seringkali disebutkannya abati. Ismail alaihissalam berdialog dengan Ibrahim, Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abati, abati, abati. Kata anaknya Muhammad kepada ayahandanya Al-Hasan, ya abati lima lam tarud. Pak, dengan hormat dan sayang Anda kepada papa, kenapa nggak dibalas cacian tadi? Perhatikan jawabannya. Kenapa nggak dikatakan saya tidak seperti yang Anda caci, saya tidak seperti yang Anda ungkapkan, Anda tidak lebih baik dari apa yang Anda katakan? Kenapa nggak dibalas, Pak? Kenapa nggak diklarifikasi? Lima lam tarud. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Bapak nggak tahu bagaimana balasnya. Saking beningnya hatinya, saking bersihnya dengan keimanannya, itu dicari sampai ke lubuk hatinya. Kalimat untuk menjawab tidak ketemu. Khawatir dengan kalimat itu bisa menyinggung perasaan orang yang mencaci tadi. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala, saking beningnya, cucu Nabi, penghulu, pemimpin para pemuda menuju surga, dekat sekomplek dengan Rasulullah, bagian dari ahlul bait, dicaci dan tak mampu membalas karena kebeningan jiwanya. Dan Anda siapa? Pahlawan belum dituliskan, surga belum termaktubkan yang kita ketahui sampai saat ini. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Orang baru mencaci satu huruf, Anda membalas dengan satu buku, dan Anda berharap dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Anda siapa? Maka dari itu saya ingin katakan, ayo kita evaluasi dulu. Sebelum kita membahas yang lebih jauh-jauh, kita ambil yang paling singkat saja. Apakah iman yang telah mendasari Diponegoro menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, dituliskan kemuliaannya di dunia, ditetapkan oleh negara kita, dan diabadikan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang dibahas hampir setiap tahunnya? Pertanyaannya, apakah kaidah iman itu masih bisa kita pertahankan dan menuliskan cerita kita sendiri untuk jadi pahlawan di masa depan? Terakhir, jika kita ingin mendapatinya, maka Allah berikan rumusnya. Saya ulang, jika kita ingin mendapatinya dan dituliskan sebagai pahlawan seperti orang dulu melakukannya, maka kita diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa penutupnya? Perhatikan baik-baik.
Jika Anda ingin mengaktifkan sel iman kita dalam jiwa supaya membimbing tubuh kita beraktivitas, maka jalan terbaiknya kata Allah, mulailah dengan membiasakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu seringkali kalimat iman disandingkan dengan takwa. Quran surah ketiga, ini pesan para asatidz sejak dulu ketika memulai ta'limnya. Quran surah 3 ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ayo latih imanmu, kuatkan imanmu. Dengan cara apa? Tingkatkan takwamu dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa, bagaimana Ustaz meningkatkan takwa? Takwa tadi disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an dan tidak pernah disebutkan kalimat takwa kecuali selalu bersanding dengan amal soleh. Silakan Anda cek. Setiap disebutkan takwa, entah sebelum atau setelahnya, pasti amal soleh dan imannya ikut. Kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, amal solehnya wa yuqimunas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, iman, puasa, amal solehnya, ujungnya la'allakum tattaqun, takwa. Haji, takwa, Al-Baqarah 197, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, takwa, takwa. Kalau biasanya ada papan tulis, saya suka tuliskan begini, ada iman, ada takwa, amal soleh. Iman sama dengan takwa sama dengan amal soleh. Kalau persamaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika, bila A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Betul? A sama dengan B dan sama dengan C, maka A sama dengan C. Bila iman sama dengan takwa sama dengan amal soleh, maka iman rumusnya sama dengan amal soleh. Kalau Anda tutup takwanya, sandingkan iman sama dengan amal soleh. Kalau Anda imannya ingin aktif sel yang membimbing tubuh kita, maka perbanyak amal soleh. Karena itulah turun surah ke-103 yang menyandingkan iman dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itu, jika ingin dituliskan diri kita menjadi pahlawan di hari kiamat, maka mulai sekarang coba pilih alternatif amal soleh. Secara umum ada 8 nanti amal soleh dalam Al-Quran yang akan membuka pintu surga yang 8 jenis itu. Jika Anda hobi puasa, maka selamat, Anda akan dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Masuk pintunya namanya pintu Ar-Rayyan, diabadikan di Al-Bukhari, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga nanti ada pahlawan-pahlawan dunia yang masuk ke dalamnya. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin puasa. Silahkan. Anda kalau ingin tahajud, ada babut tahajud, ada amalannya. Anda kalau ahli sedekah, ada pintu sedekah yang hanya boleh masuk orang sedekah saja, yang lain tak boleh masuk. Siapa yang lainnya? Nah, saya ingin tutup, ada satu pintu yang sekarang diperebutkan oleh banyak orang. Dan saya mohon kepada Anda, setidaknya Anda mencoba, karena kalau Anda terlambat, Anda akan kehilangan kesempatannya, karena semua orang saat ini berburu pintu itu. Hanya pintu ini yang ketika akan dimasuki, bahkan sebelum masuk di dunia, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau dia wafat, jasadnya dijaga utuh oleh Allah di alam kubur. Di hari kiamat, saat dibangkitkan, sebelum masuk surga, orang lain dihisab, dia diberikan penghargaan, dipakaikan mahkota di kepalanya, dipakaikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan baju sutra di dalam badannya. Yang paling dahsyat, sebelum masuk ke surganya, dipanggil kedua orang tuanya yang soleh juga, yang beriman juga, untuk dipakaikan di kepalanya mahkota, diapit oleh anak yang telah dilahirkan oleh ibundanya, dikandung 9 bulan 10 hari, apit dengan tangan kanannya, tangan kiri ayahandanya, ada istri mengikuti, ada semua keturunan mengikuti, dan disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Dia akan masuk surga tertinggi melalui setiap pintu surga dan dijemput oleh para malaikat. Amalan ini adalah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Quran surah 35, saya tutup ayat 33, paling kiri agak ke atas di mushaf, jannatu adnin yadkhulunaha. Ada nanti golongan ahli Quran akan masuk surga lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk, tubuhnya akan dihiasi dulu dengan mahkota-mahkota dan gelang-gelang yang indah sekali. Maaf, min asawir min dhahabi wa lu'lu'ah.
dari emas-emas dan permata-permata yang kemilau. Walibasuhum fiha harir, sedangkan pakaiannya terdiri dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015, dipakaikan di atas kepalanya tajul karamah, maka dipanggil orang tuanya, dipakaikan di atas kepala orang tuanya oleh tangan anaknya yang telah dilahirkannya, mahkota kehormatan di seluruh persaksian seluruh penduduk langit dan bumi. Kemudian Qur'annya berkata, Allah bezidhu, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator, fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan kemudian jubah kehormatan. Kemudian sebelum masuk, maka diminta untuk menggandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng istrinya, gandeng suaminya kalau dia istri, gandeng semua keluarganya. Turun Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kemudian mereka masuk ke surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sementara semua malaikat menunggu di pintu surga untuk menyambut mereka. Salamun 'alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan kompak, selamat di dunia sabar. Selamat di dunia sabar. Kamu pahlawan terbaik sampai saat ini. Fa ni'ma uqbadar. Silahkan nikmati kenikmatan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahli Quran. Jahiliyah itu hilang, menjadi khair ummah karena Al-Quran. Kriminalitas hilang karena Al-Quran. Diponegoro dituliskan sebagai pahlawan karena dekatnya dengan Al-Quran. Semua ulama memulai dengan Al-Quran. Semua orang hebat memulai dari Al-Quran. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi dan sebagainya. Maka kita butuh Al-Quran untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan iman yang ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Silahkan kalau tak mampu belajar membaca, silahkan mengkaji. Kalau sudah mengkaji, berlomba untuk menghafal. Saya akhiri, sekarang perlombaannya ketat. Kalau orang dulu cuma 2 tahun, sekarang orang 30 hari sudah berusaha menghafal Al-Quran. Saya sedang bimbing karantina, ada rekor di angkatan kedua, itu 15 hari hafal 30 juz. Tapi ada satu rekor yang belum terpecahkan. Seorang perempuan tinggal di tempat yang mungkin sangat terpencil, yang mungkin belum pernah Anda singgahi, daerah Sulawesi yang sangat ujung sekali. Tapi Allahu Akbar, Allah muliakan dirinya, hafal Quran 30 juz dalam 7 hari saja. Ada yang gak bisa lihat, ada yang kemudian sudah sepuh 64 tahun, ada yang 43 tahun, ada yang 40 tahun. Ketika kami tanya, apa yang motivasi Anda untuk bisa menghafal Quran? Jawabannya cuma sederhana, Ustadz, saya ingin pulang menghadap Allah dengan bekal yang Allah ridhai. Dan Anda ada di mana? Anak kecil 4 tahun mata buta, dia hafal 30 juz. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bila sampai malam ini untuk baca pun tak mampu Anda lakukan, maka di mana dambaan pahlawan yang Anda impikan itu? Bila tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ibadah, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat di hadapan